Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antona Vita dari kelas D Akuntansi Syariah akan menjelaskan materi mengenai pengantar studi akidah. Poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Akidah secara etimologi berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan, atau sikku yang artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkam yang artinya mengokohkan dan menetapkan, dan arab tubiquah yang artinya mengikat dengan kuat. Nah, akidah secara syara itu adalah rukun iman. Apa sih rukun iman? Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Syariat terbagi menjadi dua, ada iktikadiyah dan amaliyah. Iktikadiyah merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti contohnya iktikad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban terhadapnya, dan iktikad terhadap rukun-rukun iman lainnya. Nah, bagian ini disebut dengan asliyah atau pokok agama. Sedangkan amaliyah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara amal, contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan hukum-hukum amaliyah lainnya. Nah, amaliyah itu dibangun di atas iktikadiyah. Jadi, benar atau rusaknya amaliyah tergantung dengan benar atau rusaknya iktikadiyah. Maka, akidah yang benar merupakan fundamen bagi bangunan agama serta syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat di atas dan yang senada, yang jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa tidak ada amal yang diterima jika kita tidak bersih dari syirik. Nah, karena itulah perhatian Nabi yang pertama adalah tentang urusan akidah. Yang didakwah oleh Rasulullah SAW kepada umat yang pertama kali adalah urusan menyembah Allah hanya semata-mata dan tidak ada yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Akidah merupakan tauqifiyah, yaitu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang syar'i. Dan tidak pula ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya, terbatas pada apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib bagi Allah, dan tentang apa yang harus disucikan untuk Allah kecuali Allah itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun sesudah Allah yang mengetahui tentang Allah kecuali Rasulullah SAW. Maka al-manhaj as-salaf as-salih dan para pengikutnya dalam mengambil keputusan akidah hanya terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, apa yang ditujukan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang hak Allah, mereka mengimani, meyakini, dan mengamalkannya. Dan kecuali dari Al-Quran dan Sunnah, mereka menolak dan menafikannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan kesatuan kata, kebenaran akidah, dan kesatuan manhaj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu," yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Karena itulah mereka dinamakan dengan firqah najiyah, yaitu golongan yang selamat. Rasulullah SAW telah bersaksi bahwa umat kelak akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat. Dan ketika ditanya yang satu, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang berada di ajaran yang sama denganku pada hari ini dan para sahabatku. Hadis riwayat Ahmad. Poin yang terakhir adalah penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Penyimpangan dari akidah yang benar merupakan kesesatan dan kehancuran, karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, hanya akan membawa seorang itu menuju prasangka dan keraguan-keraguan yang lama-kelamaan menumpuk dan menghalangi mereka dari pandangan hidup yang bahagia. Jika seorang sudah merasa hidupnya tidak bahagia, merasa hidupnya sudah sempit, maka ingin bebas dan menimbulkan pikiran bahwa mereka tuh ingin mengakhiri hidupnya. Banyak contoh seperti orang-orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena mereka sudah tidak memiliki iman yang benar, akidah yang benar. Nah, orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar disebut dengan manusia bahimi atau hewani, karena sudah tidak mempunyai prinsip-prinsip kebahagiaan. Walaupun mereka bergelimang harta, biasanya harta itulah yang membawa mereka pada jurang kesesatan dan kehancuran. Karena kekayaan materi yang kita punya memerlukan pengarahan dalam pengeluarannya, dan
tidak ada pengarah yang baik kecuali akidah shahihah. Maka dari itu, kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan materi. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah shahihah yang perlu kita ketahui yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah shahihah itu sendiri. Karena kita enggan mempelajari dan mengerjakannya, sehingga kita menganggap bahwa hak itu adalah batil dan batil adalah hak. Yang kedua adalah ta'assub atau fanatik terhadap apa yang diwariskan oleh bapak dan nenek moyangnya, walaupun itu batil, dan mencapakan apa yang menyalahinya walaupun itu benar. Yang ketiga, taklid buta, dengan mengambil keputusan manusia dalam masalah akidah dengan tidak mengetahui dalilnya dan tidak menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah shahihah yang perlu kita ketahui yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah shahihah itu sendiri. Karena apa? Karena kita tidak memiliki keinginan untuk mempelajari dan mengerjakannya, sehingga kita berpendapat dan menganggap bahwa yang hak itu sebagai batil dan yang batil adalah sebagai hak. Yang keempat, hulu atau berlebihan. Berlebihan mencintai para wali dan orang-orang solih sehingga mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Ghaflah atau lalai terhadap perundungan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang terdapat di jagat raya ini atau ayat kauniyah dan ayat-ayat yang terdapat di kitabnya atau ayat-ayat Qur'aniyah. Pada umumnya, rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah enggannya media informasi dan media pendidikan dalam mengerjakan tugasnya. Cara-cara menanggulangi penyimpangan ini yang pertama itu adalah kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah yang shahihah. Memberi perhatian pada pengajaran mengenai akidah shahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran dan kitab-kitab penyeleweng itu harus dijauhkan. Dan yang terakhir, dengan menyebarkan para dai untuk meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf dan menjawab serta menolak akidah-akidah batil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.